Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 2467010025. Di video ini saya akan membuat video pengganti absensi pada pertemuan ke-11 mata kuliah responsi AI. Materi pertemuan 11 adalah Expert System. Langsung ke materi praktikum. Pengertian sistem pakar atau expert system adalah sebuah program komputer atau sistem informasi yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan memberikan solusi atau rekomendasi yang spesifik berdasarkan pengetahuan yang diperoleh. Sepakat nih di gambarnya bagian dari artificial intelligence yang dirancang untuk meniru keahlian dan pengetahuan manusia di bidang tertentu. Sistem pakar bekerja dengan menggabungkan pengetahuan dari para ahli dengan algoritma tertentu. Pengetahuan tersebut disimpan dalam knowledge base, basis pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prosedur. Kemudian diproses menggunakan inference engine, mesin inferensi yang berfungsi untuk melakukan proses penalaran, yaitu mencocokkan fakta dengan aturan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan atau keputusan. Sistem pakar telah banyak digunakan di berbagai bidang seperti medis, hukum, dan keuangan. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam memberikan keputusan secara cepat, konsisten, dan akurat berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Tujuan sistem pakar diantara lain meningkatkan akurasi keputusan dengan mengandalkan basis pengetahuan luas dan algoritma yang canggih. Sistem pakar akan memberikan keputusan atau saran yang lebih akurat dibandingkan pendekatan manual. Kemudian ketersediaan berkelanjutan sistem pakar memastikan pengetahuan dan keahlian tetap dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian manfaat ya. Tujuan yang ketiga itu efisiensi. Sistem pakar bisa mengolah informasi dan memberikan solusi dengan cepat sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi kesalahan dengan mengeliminasi faktor-faktor manusia seperti kelelahan atau bias. Sistem pakar mampu mengurangi potensi kesalahan saat pengambilan keputusan. Yang kelima, optimalisasi. Sistem pakar berfungsi untuk mengoptimalkan proses atau kegiatan operasional. Hal ini memberikan hasil lebih baik dengan sumber daya yang lebih sedikit. Masuk ke karakteristik sistem pakar, itu yang pertama memiliki kinerja yang tinggi. Sistem pakar mampu memberikan solusi atau saran dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan seseorang pakar dalam bidang tertentu. Kemudian, karakteristik yang kedua, waktu respon yang memadai. Sistem pakar mampu memberikan keputusan atau solusi dalam waktu yang cepat, bahkan lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pakar manusia dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, keandalan yang baik. Sistem pakar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena mampu menghasilkan keputusan yang konsisten dan akurat. Yang keempat, dapat dimengerti, sistem pakar mampu menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu keputusan sehingga pengguna dapat memahami alasan dibalik keputusan yang diberikan. Komponen utama pada sistem pakar yang pertama ada knowledge base atau basis pengetahuan, merupakan komponen penyimpan pengetahuan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan suatu masalah. Basis pengetahuan terdiri dari tiga elemen dasar sebagai berikut. Ada fakta adalah informasi mengenai suatu kondisi atau objek dalam suatu permasalahan. Nah, contohnya, pasien mengalami demam. Aturan dalam sistem pakar umumnya ditulis dalam bentuk if, dan bagian if berisi kondisi, lalu dan berisi kesimpulan. Contohnya, if pasien mengalami demam and batuk, dan pasien kemungkinan terkena flu. Relasi adalah hubungan antara salah satu konsep dengan konsep lainnya dalam suatu domain. Contohnya, demam merupakan gejala dari flu. Dia berelasi tadi dengan if then-nya. Oke, ini kita masuk ke komponen yang masih inference engine. Ini komponen yang kedua atau mesin inferensi adalah komponen yang bertugas memproses dan menganalisis informasi dalam basis pengetahuan untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi. Komponen ini bekerja dengan cara mencocokkan fakta yang ada dengan aturan yang tersimpan, lalu menarik kesimpulan berdasarkan logika, penalaran, eh, logika penalaran. Terdapat dua pendekatan yang digunakan mesin inferensi. Yang pertama itu forward chaining adalah pendekatan berbasis data driven. Pelacakan dimulai dari fakta atau gejala yang ada, lalu bergerak maju untuk menghasilkan kesimpulan. Contohnya, apabila seorang mengalami gejala pusing, bersin, dan demam, maka sistem menyimpulkan bahwa orang tersebut terkena flu. Selanjutnya itu
Dari mesin inferensi yang kedua adalah backward chaining, adalah pendekatan berbasis tujuan, goal driven. Pelacakan dimulai dari sebuah dugaan atau tujuan lalu bergerak mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Contohnya, sistem sudah menduga seseorang terkena flu, lalu mencari fakta pendukung seperti apakah ada gejala pusing, bersin, dan demam untuk memastikan dugaan tersebut. Yang ketiga ada user interface, adalah bagian dari sistem pakar yang berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dan sistem. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat memasukkan data atau menjawab pertanyaan, maka sistem akan memberikan hasil atau solusi berdasarkan input yang diberikan. Oke. Nah, ini kan kayak dan non-expert dari pengguna itu melihat user interface-nya gitu. Oke, pengguna berikut adalah tahapan cara kerja sistem pakar. Yang pertama, pengguna yang bukan pakar, non-expert user, memasukkan data berupa gejala atau kondisi melalui user interface. Yang kedua, data tersebut disimpan sebagai fakta untuk diproses oleh inference engine. Yang ketiga, inference engine mencari artikel yang sesuai dengan fakta dalam knowledge base. Yang keempat, inference engine memproses fakta menggunakan metode forward chaining dari fakta ke kesimpulan atau backward chaining dari dugaan ke fakta pendukung. Proses ini berlanjut hingga diperoleh kesimpulan atau rekomendasi akhir, dan yang terakhir adalah hasil tersebut disampaikan kembali kepada pengguna melalui user interface dalam bentuk solusi atau saran. Pengetahuan yang tersimpan di dalam knowledge base diperoleh dari seorang pakar knowledge from an expert user. Proses penalaran terstruktur ini memungkinkan sistem pakar untuk menghasilkan keputusan yang konsisten dan dapat dijelaskan. Faktor-faktor hubungan antara komponen dan dalam mengambil keputusan itu, dalam sistem pakar, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh hubungan antara knowledge base, inference engine, dan user interface. Beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, ketiga hubungan tersebut adalah: yang pertama, kualitas basis pengetahuan, yaitu kelengkapan dan keakuratan fakta, serta aturan yang disimpan di knowledge base. Keberhasilan sistem pakar sangat bergantung pada kualitas pengetahuan yang tersimpan. Yang kedua, proses penalaran pada mesin inferensi, yaitu kemampuan inference engine dalam mencocokkan fakta dengan aturan yang ada, menggunakan metode forward chaining maupun backward chaining untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat. Yang ketiga ada kualitas dan kelengkapan data dari pengguna, yaitu informasi yang dimasukkan pengguna melalui user interface. Semakin lengkap dan akurat data yang diberikan, maka semakin tepat kesimpulan yang dihasilkan sistem. Yang keempat ada integrasi antar komponen, itu sejauh mana ketika komponen dapat bekerja sama secara optimal dan saling terintegrasi dalam menghasilkan keputusan yang tepat. Tanpa integrasi yang baik antara knowledge base, inference engine, dan user interface, sistem pangan tidak dapat berfungsi secara efektif. Faktor-faktor tersebut menentukan keakuratan dan keefektifan keputusan yang dihasilkan oleh sistem pakar. Contoh sistem pakar itu ada MySyn ini ya. Sistem pakar yang dikembangkan pada tahun 1970-an di Stanford University. Dia mendiagnosis infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik. Sistem ini menggunakan goal-based system dengan metode backward chaining. Meskipun tidak digunakan secara luas dalam praktik medis, MySyn menjadi salah satu pelopor perkembangan sistem pakar di bidang kesehatan. Oke. Dan lainnya ada yang kedua itu ada Dendral, sepakat pertama yang dikembangkan pada tahun 1960-an. Masih sama ya di Stanford University. Oke, dia katanya apa ini? Dirancang untuk menganalisis struktur molekul senyawa kimia berdasarkan data spektrometri massa menggunakan algoritma heuristik. Oke, yang ketiga ada sistem paket yang dikembangkan pada tahun 1970-an. Oke, mendukung eksplorasi mineral. Sistem ini menggunakan rule-based system untuk menganalisis data geologis seperti sampel tanah dan formasi batuan guna memprediksi keberadaan deposit mineral berharga. Prospektor menjadi salah satu contoh awal penerapan kecerdasan buatan dalam industri pertambangan. Knowledge base. Nah, ini untuk kode-kodenya ya. Forward chaining, menerima list gejala lalu mencontohkan dengan rules diurutkan yang paling banyak kondisi. Nah, oke. Ya, oke. Mungkin sekian video pengganti absensi saya pada pertemuan ke-11. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.